Oke, baik. Perkenalkan nama saya Ramdan Jaya dengan NIM akhir 033 dari kelas A. Nah, di sini saya membuat video, tugas video pertemuan 4 mata kuliah pengantar artifisial lanjutan yang membahas contoh kasus penggunaan metode ASTAR dan juga Distra dalam peta gitu. Jadi apa sih algoritma Dijkstra itu? Jadi di algoritma Dijkstra itu algoritma pencarian jalur terpendek yang bekerja dengan mengeksplorasi semua kemungkinan jalur dari titik awal ke titik tujuan. Nah, algoritma ini juga menggunakan prinsip greedy, di mana pada setiap langkah ia memilih node dengan jarak terpendek yang belum dieksplorasi. Nah, Dijkstra itu menjamin jalur terpendek asalkan semua bobot edge, misalnya panjang jalan, bernilai non-negatif. Kelemahannya tersendiri itu tidak menggunakan informasi heuristik, sehingga bisa lambat untuk graf yang besar. Nah, untuk algoritma ASTAR sendiri, itu tuh algoritma pencarian jalur terpendek yang menggabungkan kelebihan Dijkstra dengan informasi heuristik. Jadi algoritma ini menggunakan fungsi heuristik, misalnya jarak Euclidean ke tujuan untuk memperkirakan jarak tersisa ke tujuan. Dengan bantuan heuristik, ASTAR cenderung lebih efisien karena fokus pada jalur yang lebih menjanjikan. Jadi lebih cepat daripada Dijkstra untuk graf yang besar, terutama jika heuristiknya akurat. Nah, kelemahannya itu bisa saja menjadi kurang efisien. Langsung saja ke penjelasan kode. Di sini kita menginstal library yang dibutuhkan, dan ini kita mengimport library yang dibutuhkan. Nah, untuk ini tuh mengambil graf jalan dari OpenStreetMap untuk kota Tangerang. Jadi Oxgraph from place ini kita pilih kota yang pengen dimasukkan, dan saya memilih kota Tangerang sebagai kota asal saya ya. Dan network type ini tuh sama dengan drive. Ini tuh jadi memastikan kita hanya mengambil jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan. Ini tuh untuk koordinat lokasinya yang dimana origin point ini itu titik awal. Jadi kita itu berada di Tang City Mall, dan untuk titik tujuannya itu berada di tebing Koja. Nah, setelah itu kita mencari node terdekat gitu kan. Jadi untuk OX distance ini tuh mencari node terdekat di graf untuk koordinat yang diberikan. Nah, untuk seperti start node gitu, dia dan end node itu tuh node di graf yang mewakili titik awal dan tujuan gitu kan. Nah, untuk selanjutnya itu ada ini algoritma ASTAR dan Dijkstranya gitu. Jadi ini tuh root algoritma ASTAR yang dimana jalur terpendek untuk algoritmanya gitu kan. Ini tuh jalur terpendek untuk algoritmanya si Dijkstra seperti itu. Jadi algoritma ini tuh memprioritaskan jalur terpendek. Oke. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ini juga ada yang namanya plot jalur awal, yang dimana ini tuh Oxplot graph root itu tuh memvisualisasikan jalur pada petanya seperti itu. Dan seperti warna merah ini untuk si ASTAR, dan green ini tuh untuk si Dijkstra. Jadi ini tuh jalur awal seperti itu. Nah, oke, selanjutnya itu koordinat untuk visualisasi. Nah, jadi untuk seperti apa sih XY ini itu? Nah, X itu adalah longitude dan Y itu adalah latitude. Jadi ini tuh untuk visualisasi nanti gitu. Ada jalur awalnya seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada menentukan titik tengah. Titik tengahnya seperti kita nentuin ini yang mau jalan yang mau diblokade apa. Nah, untuk saya sendiri memilih untuk di pertengahan jalan dari jalur masing-masing algoritma. Nah, untuk ini tuh block the roads itu daftar jalan yang akan diblokir. Nah,
jalan yang akan diblokir ini tuh jadi akan dihapus dari graf untuk mensimulasikan kemacetan atau penutupan jalan seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu largest WCC. Ini tuh untuk menghapus komponen graf yang terisolasi agar graf tetap terhubung. Nah, untuk ini tuh tambahkan penalti besar, jadi memberikan penalti besar pada jalan yang diblokir agar algoritma menghindarinya seperti itu. Jadi jalan dibuat 20 kali lebih lambat. Nah, untuk berikutnya itu ada buat salinan graf untuk pemblokiran jalan. Jadi ini akan disalin gitu grafnya untuk diblokir jalannya itu kan. Nah, setelah itu tuh ada namanya jalur alternatif setelah pemblokiran. Jadi ini tuh ada kita mencoba yang dimana alternatif atau jalur yang beda gitu dari awal, ya kan? Itu untuk Astar dan juga Dijkstra. Seperti tadi kan ini metodenya pakai Dijkstra, yang ini pakai Astar. Nah, ini tuh untuk menampilkan jalur baru setelah diblokade dari ini gitu. Jadi blokade ini tuh berfungsi seperti yang sebelumnya itu ada jalur awal, yang kedua itu jalur alternatif. Semisal jalur awal lagi ada penutupan jalan ataupun lagi ada kemacetan, dan ini untuk seperti itu ya teman-teman jalur barunya itu. Nah, ini tuh untuk ngeprint jalur barunya yang dimana dia nanti akan ada visualisasinya yang berupa rootnya itu berwarna biru dan untuk Dijkstra berwarna kuning. Oke. Nah, ini tuh untuk koordinat jalur alternatif. Jadi pada koordinat jalur alternatifnya ini itu nanti seperti tadi ya, yang ini X dan Y itu untuk longitude dan juga yang seperti tadi itu ya kan. Nah, untuk ini tuh scatter plot perbandingan Astar gitu kan. Jadi ini tuh dibandingin gitu, dibandingin antara longitude dan juga latitude ya kan, seperti jalur lama Astar dan juga jalur baru Astar. Nah, untuk yang itu perbandingan untuk si Dijkstranya seperti itu teman-teman. Jadi di sini juga ada kecuali. Nah, jadi kalau misalnya try dan tidak berhasil, ada bacaan tidak ada jalur alternatif yang tersedia setelah pemblokiran jalan seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya untuk itunya, seperti kode. Nah, ini untuk output. Jadi jalur awal Astarnya itu ini jalur tercepat nih untuk algoritma ini, dan ini juga jalur tercepat untuk algoritma si Dijkstra ini. Sama ya teman-teman. Nah, untuk jalur setelah di blokade tadi, pemblokiran, atau kita bisa ini deh simulasi semisalnya jalan ditutup ataupun kemacetan seperti itu. Nah, itu tuh akan ngeprint di yang tadi, ngeprint ini jalur barunya yang setelah diblokade lah. Jadi ada jalur alternatifnya seperti itu. Nah, itu ada di sini. Nah, ini untuk jalur baru Astarnya, ini jalur baru Dijkstranya. Sangat beda ya. Ini sama yang jalur awal kedua tadi gitu kan. Jalur awal, ini jalur baru untuk kedua algoritmanya ini beda ya. Jadi ini perbandingannya teman-teman. Nah, kelihatan kan jalur lama itu yang berwarna merah. Ini simulasinya semisal di jalur merah ini ada pemblokiran jalan ataupun kemacetan. Nah, kita memilih jalan lain yang cepat, yaitu jalur baru gitu teman-teman. Sama seperti Dijkstra. Jadi untuk kesimpulannya itu simulasi ini nih menunjukkan bagaimana algoritma Astar dan Dijkstra dapat digunakan untuk mencari jalur terpendek dan merespon perubahan kondisi jalan seperti kemacetan dan penutupan jalan seperti itu teman-teman. Nah, untuk perbandingan itu Astar itu lebih efisien karena Astar sendiri itu kan menggunakan nilai heuristik. Nah, Dijkstra itu lebih sederhana dan cocok untuk graf yang kecil. Jadi kedua algoritma ini itu dapat membantu menemukan rute alternatif saat ada pemblokiran jalan. Mungkin untuk contoh studi kasus itu yang
saat ini itu hanya cukup sampai sini ya teman-teman untuk penjelasannya. Baik, saya tutup. Terima kasih yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.